Jelas sepatu ini lebih worth it daripada Reebok Solution. Pasalnya harganya udah lebih murah 200.000, terus lebih nyaman lagi. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau performance review sepatu basket Reebok More Buckets. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor yang bersih sama sekali nggak ada masalah, menggigit dengan sangat baik. Bukan yang sampai perfect, tapi ya udah bagus banget lah, sama sekali nggak ada masalah, nggak ada slip-slipnya sama sekali. Semua pergerakan juga tercover dengan baik, lateral movement, linear movement, spin move, ya iyalah ya. Secara traction patternnya juga traditional herringbone pattern ya kan, udah terbukti ampuh. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, kinerja tractionnya ya sedikit menurun, tapi nggak yang sampai parah-parah banget. Ada slip-slipnya sedikit. Kalau udah ketempelan debu, paling abas kalian rajin-rajin wipe off aja, dan tractionnya masih sangat amat bisa diandalkan untuk bermain di lapangan outdoor. Kalau abas kalian main di lapangan outdoornya yang tipe-tipe permukaan licin terus berdebu, ya tentunya jadi agak kewalahan sih. Tapi menurut gue juga nggak yang sampai jelek banget, yang sampai bisa bikin kepleset-pleset jatuh gitu, nggak sih. Untuk durability-nya sebenarnya ini cukup oke setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya itu masih cukup keras-keras kok, dan tidak ada yang botak, nggak ada yang terkikis, semuanya masih dalam kondisi prima. Cuma memang kalau gue lihat ini traction pattern-nya kan agak tipis-tipis gitu ya, garis-garis herringbone-nya tuh agak tipis-tipis. Jadi ya kemungkinan secara durability nggak akan seawet pola herringbone yang tebel-tebel gitu garisnya. Kemudian bahan rubber outsole-nya kurang squeaky. Heel to toe transition-nya termasuk smooth, bagian heel-nya dibikin cukup rounded, bagian toe-nya juga. Terus ada beberapa flex groove juga, jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal, itu bikin enak sih di kaki. Jadi berasa nggak flat gitu loh. Udah gitu bagian tengah-tengahnya dibikin ramping, ini juga biasanya sih ngebantu transisinya. Kemudian keseluruhan material itu juga gampang ngeflex. Heel to toe transition kayak gini tuh cocok buat abas kalian yang hobi main cepet, yang suka lari-lari sprint, sama yang demen fast break. Next untuk cushionnya, gue nggak ngerti kenapa sepatu ini tuh lebih murah 200.000 daripada Reebok Solution, tapi cushioningnya kok lebih empuk ya, lebih enak gitu loh. Kalau si Reebok Solution tuh keras gila, di sepatu ini jadi lebih enak aja gitu cushionnya. Kenapa nggak Reebok Solution pakai cushioning ini, di swap gitu loh, ditukar. Cushioningnya itu udah berasa sedikit soft dari awal penggunaan, jadi begitu nyelupin kaki abis kalian udah langsung berasa, loh kok lumayan nih cushioningnya gitu kan. Ini sepatu basket 1 juta loh. Kemudian bouncy-nya juga ada, apalagi kalau makin sering dipakai itu makin berasa softnya sama bouncy-nya. Termasuk cushioning yang responsif juga, jadi enak banget kalau lompat-lompat sama gocek-gocek gitu, nggak berasa ada delay. Secara impact protection juga masih cukup oke, bagian heel-nya itu dibikin lebih tebal daripada bagian forefoot. Kalau bagian forefoot sih ya tipis gitu sih, nggak berasa ada impact protection, tapi bikin core feel-nya dapet. Menurut gue dengan harga 1 juta, cushioning yang ditawarkan sih udah oke banget sih. Ya memang nggak se-oke mungkin katakanlah Nike Fly by Mid 3. Itu cuma 819.000 dan cushioningnya oke banget. Di sepatu ini ya beda-beda tipis lah, masih termasuk oke menurut gue. Lanjut ke material. Untuk sepatu basket dengan harga 1 juta aja, ini sih menurut gue materialnya udah oke banget ya. Meskipun standar, cuma bahan mesh doang, tapi ini material meshnya tuh bukan mesh yang berasa tipis, yang terlalu lentur gitu. Ini meshnya masih berasa tebel, tapi ya masih tetap lentur juga, masih tetap zero break in time, terus masih tetap breathable juga. Gua nggak pernah merasa kepanasan yang sampai kakinya keringetan selama main pakai sepatu ini. Material talinya juga aman, cukup ikat sekali, nggak pernah lepas-lepas. Paling yang agak kurang itu padding lidahnya, itu tipis banget, jadi ketika gua ngencengin tali sepatu yang paling atas itu berasa ngeganjel sih di pergelangan kaki depan. Sedangkan kalau untuk padded collarnya standar lah, nggak bisa dibilang yang tebel padat gitu, tapi ya tetap bekerja dengan baik, berhasil memberi kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki, terus juga mengunci bagian belakang kaki supaya nggak ada heel slip.
Kemudian untuk fitnya, sepatu ini menurut gue agak aneh fitnya, sama sekali nggak mirip kayak sepatu-sepatu Reebok yang biasanya. Gue udah pernah nyobain Reebok Question, terus juga udah pernah Reebok Solution. Itu semuanya gue ngambil size 42 dan biasanya ngepas-ngepas aja. Bahkan agak-agak sesek gitu, snug fit. Tapi entah kenapa di Reebok More Buckets ini gue ngambil sizing yang sama dan fitnya gede banget. Masih banyak sisa ruangan kosong di bagian toe, sampai hampir sejempol gitu sisa ruangan kosongnya. Jadi buat ngakalin ya gue selalu pakai double socks kalau main pakai sepatu ini, dan ya lumayan sih jadi keisi kan ruangan-ruangan kosongnya. Tapi tetap aja sih agak berasa kegedean. Jadi kayaknya abas kalian bisa downsize lagi deh kalau pakai sepatu ini. Jadi kalau abas kalian pernah pakai sepatu basket Reebok apa gitu, di sepatu More Buckets ini boleh coba downsize lagi supaya fitnya lebih pas. Sedangkan kalau buat yang kaki lebar, sebenarnya sepatu ini wide footer friendly sih ya. Kalau gue lihat bentuk toe-nya itu kan agak-agak rounded gitu ya, jadi lebar gitulah, bukan yang runcing. Cuma ya gue agak bingung nih, mesti ambil true to size atau harus downsize lagi. Amannya sih abas kalian coba dulu lah di store kalau mau beli sepatu ini. Untuk lockdownnya standar aja sih, ini cuma sistem penalian standar, pakai lubang-lubang tali biasa gitu kan. Kemudian di bagian tengahnya yang tadinya gue pikir si pita nilon ini tuh bakalan nambahin lockdown kalau gue tarik ikatan tali sepatunya, ternyata enggak, ini cuma gimmick doang. Pita nilonnya ini tuh ternyata nggak menjalar sampai ke bagian samping sepatunya, ini cuma di sekitaran lidah doang. Jadi kalau gue kencengin tali sepatunya, ya udah feelsnya standar aja kayak lubang tali biasa. Jadi ya lockdownnya standar, nggak berasa meluk-meluk kaki banget, tapi ya bekerja dengan baik sih. At least nggak ada heel slip lah, kaki gue nggak berasa kayak mau keluar-keluar gitu. Padahal sepatu ini kan secara fitnya udah kegedean, tapi nggak yang pernah sampai kayak mau lepas gitu sih. Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah sama sekali. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole di bagian toe, terus ada fuse overlay juga. Jadi pengereman kaki depan itu kejaga. Terus untuk support bagian samping sebenarnya kalau dilihat nggak ada apa-apa sih di bagian samping, paling cuma fuse overlay berupa logo Reebok yang gede ini. Tapi entah kenapa oke sih supportnya, ketika gue ngerem pakai kaki samping itu nggak berasa kayak kakinya mau keluar-keluar gitu. Kemudian untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, bagian luarnya juga masih dibungkus lagi dengan bahan synthetic leather. Jadi bagian belakangnya cukup rigid, berasa ankle-nya dipeluk dengan baik. Udah gitu nggak ada masalah heel slip juga, jadi ya berasa aman lah ankle kita. Dan yang gue demen di sepatu ini adanya fitur outrigger, dan outriggernya ini no gimmick, bener-bener bekerja dengan baik. Ini tebel, ini keras gitu, dan bikin base-nya jadi lebar. Jadi sepatu ini sangat amat stabil ketika gue mendarat habis lompat atau saat melakukan berbagai manuver. Dan nilai plus yang terakhir adalah di sepatu ini ada torsional support, ada shank plate. Sangat amat jarang ditemukan di sepatu basket yang harganya cuma 1 jutaan. So, shout out to Reebok for this. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Reebok More Buckets ini. Menurut gue sangat amat worth it dengan harga 1 juta. Dapat sepatu basket yang performance-nya ya oke lah, sebanding lah sama harganya. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan checkout supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget dan nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Fatty Brain, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.